Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi namin bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ad-darsul rabi fi raja'i wal 'amal. Ada surah dan ada pun pelajaran yang keempat, fi raja'i wal amali, yakni fi bayan raja'i wal amali, di dalam menerangkan tentang roja, yakni harapan, wal amali, dan tentang amal, yaitu cita-cita keinginan. Pelajaran yang sebelumnya yaitu ada susah yang ketiga, di situ menerangkan tentang apa? Tentang rasa takut minallah ta'ala, kepada Allah, yakni takut tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman harus ada di dalam dirinya itu rasa khauf, rasa takut kepada Allah, takut tentang azab dan siksanya yang begitu luar biasa. Karena tumbuh rasa takut di dalam dirinya kepada Allah, maka orang yang beriman tidak akan berani melakukan larangan-larangan yang dilakukan oleh Allah, karena saking takutnya dia kepada Allah, tidak akan berani. Nah, daripada khauf itu ada lagi sifat orang mukmin itu ar-raja, yaitu harapan. Selain kita takut daripada azab dan siksanya Allah, orang yang beriman wajib di dalam dirinya harus ada sifat raja, harapan. Harapannya apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi kita takut dengan azabnya Allah, tapi di sisi lain kita harus punya harapan untuk bisa mendapatkan surganya Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tadi rasa takut kita kepada Allah tentang siksa dan azabnya, sehingga kita tidak berani melakukan larangan-larangan Allah, sekecil apapun larangan Allah, berani dilakukan? Tidak berani, karena setiap larangan Allah itu di situ ada murka Allah. Tapi di sisi lain kita disuruh untuk ada sifat raja, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, karena kita mengharapkan surga dan ridhonya Allah, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan itu kecuali kita menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau takut, kita meninggalkan larangan Allah. Kalau berharap ke surga, kita harus apa? Melakukan perintah-perintah Allah. Harus ada itu di dalam diri kita. Jangan hanya sekedar kita mengharapkan surga Allah, tapi kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita pengen masuk surga, nggak akan bisa kita masuk surga, tapi larangan Allah kita kerjain, nggak bisa. Dalam satu hadis, salah satu di antara yang menyebabkan amal-amal kita rusak itu, di antara 6 amal, sebab kata Nabi katanya sittatu asya'in tuhbitul amal, ada 6 perkara yang dapat merusak amal kita. Amal-amal kita akan rusak, tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang kita kerjakan tidak ada nilainya, salat yang kita kerjakan tidak ada nilainya, sedekah yang kita keluarkan, haji, umroh, seluruh amal kita tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau ada 6 penyakit yang ada di dalam diri kita. Sittatu asya'in tuhbitul amal, ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Yang pertama kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi, orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Nah, orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain, sehebat apapun ibadahnya dia, nggak ada
ghibah kalau dalam bahasa agama ini. Padahal tiap malam tahajud, padahal mau baca Quran, bahkan hafal Quran, umroh tiap saat umroh, haji tiap tahun haji, tapi suka ngapain? Menceritakan aib orang lain, ghibah, menceritakan segala kekurangan orang lain. Hati-hati kata Nabi, itu dapat merusak amal ibadah kita, nggak ada nilainya. Ya, makanya oleh karena itu dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dengan menjaga lisan kita ini. Lisan kita. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan di Ramadan ini diamnya orang yang berpuasa itu punya nilai ibadah. Diamnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan wa shamtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tasbihun, punya nilai orang yang bertasbih, orang yang berzikir. Padahal dia zikir, dia nggak baca tasbih, dia nggak baca Quran, dia nggak baca sholawat, dia diam, tapi dia dapat pahala sebagaimana orang yang bertasbih. Dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil bidal mizan wa habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang sangat mudah sekali diucapkan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, tapi dua kalimat ini ternyata berat sekali timbangan kebaikannya nanti pada hari kiamat. Di yaumul mizan. Dua kalimat ini mudah diucapkan, tapi nanti ditimbangan di yaumul mizan itu ternyata berat sekali. Wa habibatani ila rahmah, dan dua kalimat ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ini dua kalimat yang sangat ringan diucapkan. Dua kalimat ini nilainya memberatkan timbangan kebaikan nanti yaumul mizan. Dan dua kalimat ini sangat disenangi oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi dua orang yang berpuasa, dia tidak baca itu, diamnya saja punya nilai seperti itu. Wa shamtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa dia punya nilai seperti orang yang berzikir dan bertasbih. Kenapa kok puasa mengajarkan kita? Karena lisan ini cukup berbahaya, saudara. Bisa rusak amal ibadah kita kalau kita nggak bisa menjaga lisan kita ini. Saya kita gitu. Ya, Masya Allah. Yang kedua, wakilatul haya, yang bisa merusak daripada amal kita ini kilatul haya, orang yang sedikit rasa malu. Malu di sini adalah malu al-haya indallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala ini banyak orang-orang yang kurang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, terlalu banyak kita lihat ada orang di bulan Ramadan siang-siang nggak malu dia nggak puasa, merokok siang-siang. Ada nggak? Nggak malu dia sama Allah. Nggak malu orang pada sembahyang tarawih dia nggak tarawih. Nggak malu dia orang sembahyang Jumat dia nggak sembahyang Jumat. Kata Nabi, kilatul haya, orang yang sedikit rasa malunya itu dapat merusak amal ibadahnya. Malu dengan iman dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman pasti punya rasa malu. Orang yang malu pasti di dalamnya ada iman. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal itu. Wakilatul haya, orang yang sedikit rasa malunya dapat merusak amal ibadahnya. Yang ketiga, qaswatul qalbi, orang yang keras hatinya. Orang yang keras hati. Kalau bahasa kampungnya, bahasa kita itu apa? Wangkem apa? Wangkem cukup. Wangkem nggak mau dinasihat, menganggap dirinya orang yang paling, masya Allah, nauzubillah.
kata Ma'alim Sufyadzali, nasihat itu dua. Ada nasihat yang datang dari luar diri kita, ada nasihat yang datang dari dalam diri kita. Ada nasihat yang datang dari dalam diri kita. Apa tuh nasihat yang datang dari dalam diri kita? Perubahan organisme tubuh kita. Ini adalah nasihat buat kita. Berubah kita. Kulit kita yang tadinya kencang, yang tadinya kuat, mulai kendor. Rambut sudah mulai bertabur, berubah. Mata sudah mulai susah memandang dan lain sebagainya. Ini namanya perubahan organisme adalah nasihat buat diri kita. Yang kedua, ada nasihat yang datang dari luar diri kita. Bisa itu datang dari seorang guru, bisa dari orang tua, bisa dari kawan. Nasihat itu menasihati kita, atau fenomena kejadian alam yang ada di sekitar kita. Itu juga adalah nasihat buat kita. Nah, orang yang qaswatul qalbi, orang yang keras hati, nggak mempan dinasihati. Auzubillah. Dan orang yang keras hati ini dapat merusak amal ibadah. Jadi yang ketiga yang dapat merusak amal ibadah kita itu qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Ini mesti diobati di penyakit hati ini, bahaya. Salah satu obatin orang supaya jangan keras hati, kata beliau, sering-sering turun ke kuburan, nanggepin ayat itu, sering-sering supaya hati dia gampang. Itu obat untuk besar. Pernah turun ya? Turun ke itu. Masya Allah, saya bersyukur banget dulu Ma'alim Sufyadzali Muhammad Sufyadzali meninggal dunia. Permintaan saya satu sama keluarga yang menanamnya, minta izin supaya saya bisa turun di kuburnya untuk menerima itu jenazah. Alhamdulillah diizinin. Itu perasaan pada saya, Masya Allah, sambil kita Masya Allah. Ya itu turun, terima tuh apa namanya jenazah kita. Jangan kita datang nganterin jenazah di kuburan, orang baca talqin kita merokok, kita ngobrol, ada nggak? Banyak. Duduk di nisan, jangan gitu. Kalau kita tahu bagaimana hadis tentang larangan kita duduk di apa namanya? Nisan tuh. Masya Allah, berapa? Jangan kita dulu. Yang keempat yang dapat merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Bukan gak boleh nih, malah disuruh kita untuk cari dunia itu sehebat-hebatnya. Yang gak boleh itu hubbud dunia, terlalu cinta sama dunia. Saking asiknya dagang, saking asiknya kerja, lupa sama sholat, lupa sama sujud, lupa sama ibadah kepada Allah. Itu yang dilarang. Kalau dunia disuruh cari, disuruh malah minta setiap saat, bahkan dijadikan sebuah doa sapu jagat. Ada doa namanya doa Allah, sapu jagat. Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Minta supaya kita dunia itu harus menjadi dunia yang baik, harus gitu. Wa fil akhirati hasanah, dan juga minta supaya akhirat kita yang lebih baik. Nah, yang kelima yang dapat merusak amal ibadah kita ini yang berkaitan sama hadis kita, itu tentang cita-cita. Wa tulul amal, orang yang panjang angan-angannya, panjang angan-angan. Kalau bahasa orang tua kita, penghayal kelas akal. Kerjaannya apa ya? Itu namanya tulul amal. Orang yang panjang angan-angan, pengen banget masuk surga, sembahyang kagak, pengen banget masuk surga, tapi ibadah gak mau. Itu namanya tulul amal. Nah, hadis ini ada surabi fil raja'i wal amali. Di dalam hadis ini, pelajaran ini akan menjelaskan tentang itu, tentang bagaimana ar-raja', kita harus berharap kepada Allah. Nggak boleh kita nggak berharap.
Makanya Rasulullah suka bingung. Kata Rasulullah, aku bingung terhadap umat-umatku kalau dia berdoa tidak meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Bingung Rasulullah. Kalau ada orang berdoa tapi itu nggak dibaca gitu. Yang dia doain minta duit pun, yang dia minta sehat pun, tapi dia nggak pernah minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhamu agar bisa masuk ke mana? Nah, itu namanya roja. Aku mohon kepadamu ya Allah, minta ridhamu agar masuk ke dalam surga. Itu namanya roja. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pedihnya azab. Itu namanya khauf. Itu namanya khauf. Makanya dua hal ini ada di dalam. Yang terakhir yang dapat merusak amal ibadah kita adalah la yantahi, orang yang berbuat zalim tapi tidak pernah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat merusak amal ibadah. Wa qala Allah ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan olehmu ya asrafal khalqi. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan olehmu wahai Muhammad, sebaik-baiknya makhluk, sampaikan itu kepada apa? Perkataan Allah. Allah berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Sampaikan Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umat-umatmu itu, ya ibadiyah, hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang telah melampaui batas mereka semua, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Sampaikan kepada mereka, hamba-hambaku, umat-umatmu yang telah melampaui batas dia terhadap dirinya sendiri, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar daripada aturan-aturan agama, sudah melampaui batas dia. Banyak perintah-perintah Allah telah dikerjakan, maksiat-maksiat dilakukan. Nah, kata Allah, sampaikan kepada mereka, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku, yakni alladzina asrafu ala anfusihim, mereka orang-orang yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada mereka, walaupun mereka sudah melampaui batas, sudah banyak dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka itu berputus asa daripada apa? Rahmat Allah. Jangan berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah. Sebenarnya apapun dosa-dosa yang engkau lakukan gitu. Tadi jalan hujan gede. Di sini hujan enggak? Di masjid? Kira-kira tadi hujan itu segitu gedenya, rintik-rintik hujan. Ada berapa rintik hujan itu? Andai kata dosamu sebanyak rintik-rintik hujan itu, paham maksudnya? Kalau begitu dosanya banyak apa sedikit? Andai kata dosa-dosamu itu sebanyak itu, kata Nabi Muhammad, yang jatuh itu rintik-rintik hujan, jatuh ke bumi, jatuh ke atas daun-daun, dahan-dahan, jatuh ke atas gunung, jatuh ke dalam lautan. Andai kata dosamu sebanyak rintik hujan itu, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sekalipun dosamu sebanyak itu, asal kita mau bertobat dengan taubatan. Kenapa demikian? Innallaha, karena
yaghfiru dzunuban jami'an, karena Allah akan mengampuni akan dosa-dosa semuanya. Insya ya Rabbana. Nih kita lagi di penghujung nih kan bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan ini. Ya, jangan kita sia-siakan. Minta kita sama Allah di penghujung malam-malam akhir Ramadan. Bakatis samawati wal ardh, menangis langit dan bumi. Langit nangis, bumi menangis, ahlus sama semua para malaikat menangis. Terhadap apa menangis? Satu musibah yang menimpa kepada umat Muhammad. Nangis itu, yang nangis bukan manusia. Langit menangis, bumi menangis, alam semesta ini menangis, para malaikat ini menangis, mereka semua menangis karena apa? Karena ada satu musibah yang menimpa kepada umat Muhammad. Bertanya sahabat kepada Nabi, musibah apa ya Rasulullah yang menimpa kepada Nabi umatnya Nabi Muhammad, sehingga dengan sebab musibah itu ternyata langit menangis, bumi menangis, semua alam semesta menangis, para malaikat itu menangis. Musibah apakah itu ya Rasulullah? Berarti kalau sampai langit, bumi, malaikat nangis, ini musibah kecil apa gede? Kecil apa gede? Masya Allah. Musibah apa itu? Tsunami? Bukan. Musibah apa itu? Gempa bumi? Bukan. Musibah apa itu? Banjir bandang? Bukan. Menanya sahabat, musibah apa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Zahaba Ramadan, karena telah perginya bulan Ramadan. Jadi perginya bulan Ramadan adalah merupakan apa? Musibah yang paling besar. Menangis mereka semua. Jangan kita sia-siakan. Paling banyak kita kalau bisa bekerja itu kita lihatkan, habiskan malam. Apalagi ini malam yang ke-27, saudara. Masya Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengisyaratkan itu. Beliau mengisyaratkan turunnya Lailatul Qadar. Itu adalah beliau punya keyakinan di malam yang ke-27. Kenapa demikian? Karena menurut beliau banyak hadis yang menerangkan itu. Yang kedua, kata beliau, Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lailatul Qadar terdiri dari lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dan ra. Berapa huruf? 9 huruf. Kata Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Dan Lailatul Qadar di dalam surah itu dibacanya 3 kali kata Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dah 3 kali aja itu dibacanya. Setelah itu ada lagi enggak? Hanya 3 kali kata Lailatul Qadar itu di dalam surah itu. Menurut Abdullah bin Abbas, 9 kali 9 huruf itu dikalikan 3 jadi berapa? 27 kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya beliau mengisyaratkan itu, ya. Menurut beliau itu turunnya pada malam yang ke-27. Yang kedua, dalil kata beliau itu ada ayat di sana, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun. Iya. Hiya ini isim dhamir, kata ganti. Kembalinya kepada Lailatul Qadar. Iya, ayat Lailatul Qadar. Kalau kata ini hiya, kalau dihitung dari inna anzalna sampai kata hiya ini, ternyata hiya ini jatuhnya persis pada kata yang ke-27. Udah pernah hitung belum? Hah? Udah pernah hitung belum? Emang kelihatan sih. Kita hitung jatuhnya persis di kata yang ke-27 kan?
Disitulah berkeyakinan turunnya itu Lailatul Qadar di malam yang berapa? Masya Allah. Dulu waktu saya diijazahkan Ratibul Haddad oleh Fadlatul Sayyid Haji Muhammad Syafi'i di tahun 96 saya diijazahkan sama beliau. Sampai sekarang alhamdulillah tiap hari kita pernah lepas baca itu Ratibul Haddad. Itu Ratibul Haddad berakhirnya pada malam 27. Oke, kita mudah-mudahan sedikit nanti kita baca itu, mudah-mudahan biar dapat keberkahan. Malam-malam yang sangat istimewa buat kita, insya Allah. Nah, seharusnya kita jangan berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Kalau bicara dosa kita banyak kan? Banyak, tapi wala taqnatu min rahmatillah. Bisa sama Allah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Tumbuhkan satu harapan di dalam diri kita. Tumbuhkan di dalam sebuah hati kita, di sebuah keyakinan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari segala-galanya. Innahu Allahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha apa? Ya Rabbana, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang minta kepada Allah, sebanyak apapun percaya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lanjutkan di dalam ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kata Allah, wa rahmati, dan rahmatku, kata Allah, wasi'at kulla syai'in, meliputi kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu al-jannah ala ma kana min amalin. Rawahu Syekhani an Ubadah ibn Ishaq radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man syahida, barang siapa yang bersaksi Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu esa Allah, la syarikalah, tidak ada yang menyekutukan Allah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, barang siapa yang bersaksi bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, yang tidak ada yang menyekutukannya kepada Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah, wa anna Isa abdullah, dan dia juga bersaksi bahwa Isa itu adalah abdullah, adalah hamba Allah, bukan anak Allah, tapi apa? Hamba Allah. Wa rasuluh, dan juga bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang ketentuan Allah yang telah dijatuhkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan juga dan ruhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersaksi dia tidak ada Tuhan kecuali adalah Allah. Yang kedua, dia bersaksi bahwa Allah itu adalah Esa dan Allah tidak ada yang menyekutukannya. Kemudian juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Yang ketiga, dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah siapa? Hamba Allah dan juga utusan Allah. Kalau dia saksikan itu, dia bersaksi ketentuan Allah yang kepada Maryam. Allah turunkan itu kepada Nabi Maryam, kepada Siti Maryam. Wa anna jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu adalah benar. Wa nar haqqun, dan dia juga bersaksi bahwa neraka itu adalah benar. Adkhalahul jannah, akan masuklah dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, ala makana min amalin, atas apa, sesuai dengan apa yang dilakukan daripada amal-amalnya. Cukup pengen masuk surga, kita ada harapan buat kita. Yang
penting kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain siapa? Allah. Ya, ciri atau tanda daripada untuk orang masuk ke dalam surga itu adalah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Makanya ketika pertama kali surga diciptakan oleh Allah, lamma khalaqallahu jannah, ketika pertama kali Allah ciptakan itu surga, jadi itu surga, kemudian faqalatil jannah, maka surga ngomong sama Allah. Ketika surga pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini surga, faqalatil jannah, maka berkatalah surga kepada Allah. Apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, Engkau jadikan aku menjadi surga buat siapa? Buat siapa ini surga? Engkau jadikan aku menjadi surga untuk siapa? Apa kata Allah? Likulli saqiyyin wa taqiyyin. Aku jadikan engkau menjadi surga. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan orang-orang yang dermawan kita. Jadi kunci yang pertama untuk bisa masuk ke dalam surga itu siapa? Orang yang beriman. Sebaik apapun dia di dunia, sebaik apapun dia di dunia, baik rendah, nggak boleh banget melihat anak yatim dikit-dikit pengen apa? Pengen ngasih. Nggak boleh banget melihat janda orang-orang yang apa? Dia udah mau aja pengen bantuin aja, pengen mau sebaik apapun dia di dunia. Tapi dia kalau tidak beriman kepada Allah, nggak percaya bahwa Allah adalah Tuhannya, dan tidak mau menyembah kepada Allah, tertutup itu surga buatnya. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci daripada surga itu adalah la ilaha illallah. Harus kita. Jadi Allah akan masukkan kita ke dalam surga selama kita masih bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bersaksi bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, tapi dia hanya hamba Allah dan Rasulullah. Kalau dia bersaksi itu, maka insya Allah kemungkinan akan masuk surga, insya Allah. Sebab ada yang masuk surga itu langsung, ada yang mampir, ada yang langsung, ada yang mampir. Umatnya Nabi Muhammad semuanya pasti masuk surga. Insya Allah. Sampai-sampai Nabi berjanji, kata Nabi, kullu ummatin yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Termasuk yang haji malam ini. Insya Allah. Khusus yang haji. Insya Allah. Ummatin yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Semuanya. Sebab tadi ada yang masuknya langsung, ada yang apa? Umatnya Nabi Muhammad diharapkan neraka untuk umatnya Nabi Muhammad. Dikekalkannya umat Nabi Muhammad dalam neraka nggak akan ada dikekalkan umatnya Nabi Muhammad di dalam neraka. Nggak dikekalkan. Bukan nggak masuk nih. Nggak diapain. Nggak dikekalkan. Kalau masuk bisa jadi masuk. Sebab nggak dikekalin. Sebanyak apapun dosa dia, pasti akan masuk ke dalam surga. Di dalam kitab ini, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ada hadis panjang, Pak. Ketemu kalau kita lihat di dalamnya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada para rasul-rasul tentang umatnya.
Kata Jibril, bagaimana dengan umatmu yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau ikut kepada perintah engkau, dia berbuat maksiat kepada Allah, apakah engkau akan masukkan juga dia ke dalam surga bersamamu? Tidak, aku tidak akan ajak mereka, kata Nabi Musa. Yang aku ajak hanya yang taat saja kepadaku. Paham tidak? Yang tidak taat, Nabi Muhammad benar itu. Turun lagi kepada Nabi Ibrahim, nanya lagi Jibril kepada Ibrahim, andai kata engkau masuk ke dalam surga, apakah engkau akan ajak umat-umatmu? Aku akan ajak umat-umatmu yang taat kepada aku. Lalu bagaimana dengan umatmu yang maksiat, yang tidak taat kepada engkau? Aku tidak akan ajak mereka ke sana. Begitu juga semua Nabi, jawabannya sama. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan untuk nanya kepada Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril sampai ke tempat Nabi Muhammad, nggak jadi. Mau nanya nggak jadi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sedang menangis terseduh-seduh. Pada saat itu dia sedang menangis terseduh-seduh Nabi Muhammad, sehingga Jibril nggak jadi, nggak berani dia nanya. Kata melihat Nabi Muhammad sedang menangis, balik dia kepada Allah. Allah tanya, sudahkah kau tanya kepada kekasihku Muhammad? Enggak ya Allah. Kenapa? Yang lain kau tanya tapi dia nggak tanya. Aku nggak berani karena dia sedang menangis. Tanya kepada dia, kata Allah kepada Jibril, tanya kepadanya, apa yang membuat dia menangis seperti itu? Akhirnya ditanya, apa yang membuat kau menangis ya Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, Allah bukakan pendengaranku ketika engkau berkata kepada Musa, aku dengar perkataan engkau dengan Musa. Ternyata Musa akan ajak umat-umatnya yang taat masuk ke dalam surga bersama dia, sementara umatnya yang maksiat dia tidak ajak. Aku dengar engkau berkata kepada Ibrahim seperti itu. Ibrahim akan ajak umatnya yang taat, yang tidak taat, yang maksiat dia tidak ajak. Semua Nabi seperti itu. Sampaikan kepada Allah, wahai Jibril, aku akan ajak umat-umatku yang sekalipun dia tidak taat kepada Allah, dia berbuat maksiat kepada Allah, aku akan ajak dia masuk ke dalam surga bersama aku. Sampaikan permintaan aku kepada. Begitu permintaan Nabi Muhammad. Masya Allah. Akhirnya Allah izinkan itu. Makanya Allah tidak akan kekalkan umatnya Nabi Muhammad di dalam neraka. Karena permintaannya Nabi Muhammad nggak mau dikekali, bukan nggak mau dimasukin nih, tapi nggak mau diapain? Dikekalkan. Makanya nanti semua umatnya Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Walaupun mampir dulu, ya sebentar, paling dicuci doang. Kayak orang cuci baju loh, cuci dulu. Pakai penggaris apa? Garis tangan. Habis sudah dicuci, belum disikat tuh diperes dulu, terus diapain lagi? Nanti segitu doang. Habis begitu, habis dijemur, ya segitu doang dapat nih. Ya, begitu dulu. Ntar kalau udah rapi lah, kalau udah selesai itu sisanya itu disuruh dia irfa' rasaka. Ketika umat Nabi Muhammad akan disuruh irfa' rasaka, angkat kepalamu ke atas dia. Nangis dia. Kenapa? Dia lihat surga begitu indah. Surga begitu indah, luar biasa semua. Kata dia, Jibril, apakah aku bisa masuk ke sana? Bisa. Dikeluarkan dia dari neraka. Umat Nabi Muhammad langsung masuk surga? Enggak. Dia langsung dimandikan dulu di sungai kehidupan. Nah, kalau bahaya dimasukkan, dicuci di situ, harus besar. Habis dari neraka, jadi dibersihin dulu di situ. Udah rapi baru dikeluarin, baru masuk surga. Masya Allah. Ketemu kita, itu mau berapa sih? Insya kita udah lama sih, jadi baru sampai datang. Kata kita, kok baru datang lo? Kok baru datang? Orang tadi itu mampir dulu, kemana? Neraka. Lah, kenapa neraka? Emang udah gak sembahyang? Enggak, Bu. Kan rumah lo dekat masjid, dekat doang.
Nabi dan Rasulullah. Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka nanti insyaallah kita akan hatta al-khuluful jannah ala ma kana min amali insyaallah. Al-hadis tsani dan hadis yang kedua, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, harramallahu alaihi nar, maka diharamkanlah oleh Allah orang itu daripada api neraka. Masya Allah, jangan sampai hilang dalam kesaksian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai lepas dari diri kita. Paham tak maksudnya? Selama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada harapan kita bakalan masuk apa? Surga. Jangan dilepas itu dari tubuh dan diri kita. Ini harapan namanya. Jaga baik-baik la ilaha illallah. Apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, sesusah apapun agamamu, jangan sampai hilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu adalah kunci agar kita bisa masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis tsalits, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jaa bil hasanati, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, falahu asru amsalihha, maka bagi dia akan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Satu kebaikan yang dia kerjakan, Allah akan lipat gandakan menjadi berapa? 10. Wa au asdiyatu, atau bisa ditambah. Apalagi bulan Ramadan, Allah akan tambahkan itu semuanya. Yang satu bisa jadi 10, 10 bisa jadi 100, 100 bisa jadi 1000. Bahkan Allah janji, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan lipat gandakan segala amal. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, falahu asru amsalihha, maka Allah akan balas 10 kali lipat ganda. Insya'au aziyatu, atau Allah akan tambahkan lebih dari 10. Insyaallah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, kalau tadi kejahatan apa? Kebaikan. Sekarang wa man jaa bi sayyi'ati, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, fajaza'ahu sayyi'atin sayyi'atun misluha, maka dibalas kejahatan itu dengan sayyi'atun misluha, satu balasan dari Allah kejahatan. Dosanya 1. Kalau tadi kebaikan, satu kebaikan dibalasnya berapa? 10. Tapi kalau kejahatan tidak, betapa Allah Maha Pengampun juga. Kalau satu dosa yang kita kerjakan, kata Nabi Muhammad SAW, fajaza'ahu sayyi'atin sayyi'atun misluha, Allah akan balas dia dengan dosa 1. Kata al-ghafiru, atau bisa jadi akan diampuni dosa itu kalau dia mau bertaubat. Nah, jadi disuruh, bahkan dalam satu hadis, kalau ada orang berbuat dosa, kemaksiatan, itu tidak langsung dicatat, ditungguin dulu. Kata Allah, jangan, dikasih jeda dulu satu saat, dia mau taubat atau tidak. So ada orang yang berbuat kejahatan langsung apa? Taubat. Ya, ada orang yang berbuat kejahatan langsung taubat, dia astagfirullahaladzim, ingat dia minta ampun sama Allah, maka tidak jadi ditulis, langsung dihapus dengan istighfar dan permohonan ampun dia, Allah hapuskan itu, tidak jadi. Masya Allah. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, shibran, jengkal. Barang siapa yang mendekatkan kepadaku sejarak sejengkal, taqarrabtu minhu zira'an, niscaya aku akan dekatkan daripada orang itu zira'an, 1 hasta. Kalau kita dekatkan diri kepada Allah 1 jengkal, Allah lebih cepat lagi mendekat 1 hasta dia lebih. Masya Allah. Wa man taqarraba minni zira'an, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku 1 hasta, taqarrabtu
nafsi ataituhu harwalatan, dan barang siapa yang datang kepadaku berjalan dia, maka aku akan datangi dia dengan berlari, kata Allah. Ada orang jalan kepada Allah, Allah nyambutnya lebih cepat, yaitu dengan berlari. Jalan lari cepat datang. Belum kita belum apa-apa, baru kita hanya sekadar istighfar, minta ampun, padahal dia belum baca ini belum, Allah udah datang itu ampunannya buat kita. Masya Allah, saking cepatnya Allah berikan. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan. Nah, dan barang siapa yang menghadap kepadaku, yang menjumpai aku, kata Rasulullah, kata Allah, bi qurabil ardi khati'atan, yang dia datang dengan membawa apa, satu bencana sebesar bumi, satu mangkok sebesar bumi, isinya khati'atan, isinya dosa. Ada orang datang kepada Allah bawa dosa sebanyak bumi yang ada ini, la yusriku bi syai'an, tapi dia tidak mensekutukan Allah, kata Allah. Dosanya, tapi dia tidak sampai kepada musyrik kepada Allah. Laqituhu bi istiha maghfiratun, niscaya aku akan temui orang itu, aku akan datangi orang itu dengan ampunan daripada aku berikan kepada dia. Padahal dosanya sebanyak apa? Bumi. Ini hadis mengajarkan kita jangan berputus asa dengan apa? Dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mesti kita harus tumbuhin. Itu namanya ar-raja, harapan kepada kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabi fa huwa innahu fawqa al-'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi, rawahu Zayrani an Abi Hurairah. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu khalqa, tatkala Allah menciptakan makhluk bukan hanya manusia, tapi tatkala Allah menciptakan makhluk, semuanya makhluk. Masya Allah, selain daripada Allah namanya apa? Makhluk, langit makhluk, bumi makhluk, dan lain sebagainya. Ketika Allah ciptakan itu makhluk Allah, siapa makhluk Allah yang pertama diciptakan oleh Allah? Nurnya Nabi Muhammad. Kalau ditanya makhluk Allah yang pertama diciptakan oleh Allah adalah apa? Nurnya Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya tentang manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Alaihissalam. Dan manusia adalah makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah justru adalah siapa? Manusia. Manusia yang terakhir. Makanya ketika Nabi Adam dia diciptakan, langit udah ada belum? Langit udah ada belum? Udah ada, bumi udah ada, gunung udah ada, semua udah ada. Artinya sarana dan prasarananya udah ada. Baru Allah ciptakan Nabi Adam. Makanya Nabi Adam, manusia itu dijadikan khalifah untuk supaya ngurusin apa? Untuk ngurusin bumi. Karena bumi sudah ada disuruh. Karena yang lain tidak ada yang mau, nggak ada yang sanggup. Gunung disuruh sama Allah untuk jadi khalifah, nggak berani. Langit nggak berani, bumi nggak berani, malaikat nggak berani, semuanya nggak ada yang mampu. Makanya Allah jadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, jadikan khalifah. Masya Allah. Nah, ketika pada saat Allah Ta'ala lamma khalaqallahu khalqa, ketika pertama kali Allah menciptakan itu daripada makhluknya, kata fi kitabin, maka telah tercatat, Allah telah menetapkan di dalam kitabnya Allah, di dalam ketentuannya Allah, fa huwa indahu fawqal 'arsy, dan dia berada di atasnya arsy Allah. Apa itu ketetapan Allah? Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu, kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu, kata Allah, ghalabat ghadabi, itu mengalahkan murka-murkaku, kata Allah. Jadi lebih hebat rahmat Allah daripada murka Allah. Sehebat apapun murka Allah, cukup dengan satu rahmat Allah ketutup semua. Ya, nah jadi Allah turunkan dengan murkanya karena ada rahmat Allah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat,
inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahkan sesungguhnya rahmatku itu kata Allah mendahului daripada murkaku. Sebelum murkanya itu Allah datang kepada kita, ternyata Allah datangkan terlebih dahulu apa? Rahmat Allah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, belum dapat siksa tapi sudah dapat ampunan. Paham tak maksudnya? Kenapa kau dapat ampunan? Karena didahului dengan apa? Taubat. Ibu minazambi kaman la zambata. Orang yang bertobat daripada satu dosa, maka itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, padahal kalau bicara dosa banyak, tapi ketika dia bertobat kepada Allah, Allah hapus itu semua. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir al-hadis ar-rabi, kemudian hadis yang ke-5, ya, al-hadis al-khamis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innallaha ta'ala ni'atur rahmah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. Ada 100 rahmat Allah. Kemudian anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinna wal ins wal bahaim wal hawa. Insyaallah. Kata Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah punya berapa tadi? 100 rahmat. Allah punya 100 rahmat. Anzala minha, dan diturunkan daripada rahmat itu apa? Rahmatan wahidatan. Satu rahmat Allah turunkan. Allah punya 100 rahmat, dan dari 100 rahmat Allah turunin itu satu. Buat siapa nih? Bainal jinna wal ins, di antara jin dan manusia, wal bahaim wal hawabi, di antara binatang-binatang yang buas, binatang-binatang yang itu. Kemudian dengan sebab satu rahmat itu ia ta'afuna, ternyata mereka punya saling kasih sayang, damai semuanya. Gara-gara kita bisa nih gak berantem, gak apa dan lain sebagainya, paham ya? Duduk tenang dan lain sebagainya, gak buru-buru ngaji, gak bisa, gak buru-buru pengen pulang. Kenapa? Hujan. Ya, Allah di rumah. Nah, coba dia, ternyata ketenangan kita, kedamaian ini hanya karena Allah turunkan dengan satu rahmat saja. Dunia ini penuh dengan ketenangan. Allah, kita tidak bisa bayangkan kalau tidak ada rahmat Allah. Ya, kayak apa ini terjadinya kehancuran muka bumi ini kalau seandainya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari 100 rahmat yang Allah miliki itu, Allah baru turunin berapa? Allah baru turunin berapa? Satu rahmat. Ternyata dunia ini begitu damai, tenang, tentram. Okay. Kemudian kata Allah, apa? Wa biha yatarahumuna, ternyata mereka bisa saling sayang menyayangi di antara satu dengan yang lainnya dengan sebab daripada satu rahmat itu. Wa biha ta'tikul wahsi ala wada'iha, dan juga dengan sebab satu rahmat itu ta'tikul wahsi ala wada'iha, binatang saling sayang menyayangi kepada anak-anaknya. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadatu yawmal qiyamah, dan Allah menunda dari 100 baru turun di sekarang di dunia ini berapa? Dari 100 baru turun di berapa? Hanya satu nih, damai di bumi ini semua, tenang nih semua, binatang dari itu, gak ini, gak itu, dan lain sebagainya, semua penduduk dengan satu rahmat. Lalu wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan, Allah tunda tuh yang 99 rahmatan. Kalau satu rahmat saja Allah bisa memberikan ketenangan yang luar biasa, ketenangan, kenyamanan, tidak ada keributan dan lain sebagainya. Dengan satu rahmat bumi ini begitu.
10 tahun kita penuh dengan kedamaian, ketenangan dan lain sebagainya. Apalagi nanti ketika itu di hari kiamat Allah timpakan kepada kita yang 99 rahmat Allah berikan kepada kita. Kayak apa kenikmatan dan kenyamanan itu Allah berikan buat kita. Masya Allah, luar biasa. Dan kita minta mudah-mudahan kita dapatkan yang 99 itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ad-darsul khamis ila akhiri Allahu a'lam bissawab. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saya mohon keikhlasannya, mari malam ini kita baca Ratibul Hajat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan keberkahan Ratibul Hajat daripada yang dikaryakan oleh seorang wali min awliya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjah, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah.